Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. hari ini kita mulai sonjo angkringan ke-55 nggih, mengenai kesiapan desa mengantisipasi nekat mudik. Nah, ini sudah kerasa ini hawa-hawanya mudik ini sudah ramai di mana-mana di Jogja ya, sudah macet. Nah, ini nanti kita akan bincang-bincang dan sharing dengan Pak Wahyudi Anggoro Hadi sebagai Lurah Panggung Harjo, Pak Kadarmanta Baskoro Aji sebagai Sekretaris Daerah DIY, Pak Indra Gunawan sebagai Lurah Tirto Martani Sleman, dan Mas Bayu Dardias dari Visipol UGM. Nah, ini langsung kita mulai saja. Oh ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, Nggih, biar ilmunya nanti berkah ya. Berdoa mulai. Selesai, matur nuwun. Baik, saya akan memulai dari Mas Bayu dulu, Mas Bayu Dardias dari Visipol UGM. Monggo Mas Bayu, kalau dari kebijakan pemerintah, dari perspektif kebijakan pemerintah, bagaimana meniko Mas Bayu menanggapi fenomena yang ada sekarang ini? Oke, terima kasih Mbak Risa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Nggih, sugeng sonten Pak Baskoro Aji, Pak Sekda. Sugeng sonten Mas. Sugeng sonten Mas Wahyudi. Matur nuwun Mbak Evi, Mas Rimawan, dan juga Mas Naufal ya, yang sudah Mas Ahnaf juga yang sudah menyelenggarakan acara sore hari ini. Saya izin share screen ya. Saya ingin sebentar saja, paling sekitar 5-10 menit ya. Saya ingin presentasi biar lebih mantap gitu, biar lebih terstruktur. Oke, tema kita kali ini terkait dengan nekat mudik. Ini contoh foto yang saya ambil di lingkungan saya ya, dekat di sini saya tinggal di Pogung. Nah, ini di Pogung itu dulu, ini tahun lalu ya, foto lama. Di bawah itu saya ambil 12 Mei. Dan yang kedua saya ambil 9 Juni. Nah, ini saya pasang di depan sebagai sekedar nanti pertanyaan apakah kita akan melakukan hal yang sama untuk mudik. Sepertinya tidak. Nah, saya ingin sedikit saja melihat apa faktor policy kebijakan di tingkat pusat yang menjadi faktor pendorong mudik, dan kemudian faktor penarik mudik, dan hasilnya apa, dan kemudian konsekuensi bagi kita masyarakat di Yogyakarta. Yang pertama, sebenarnya ini agak memprihatinkan ya kalau kita lihat di sisi policy, sebenarnya tidak ada yang berubah dari tahun lalu. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan, Mbak, itu sama saja inkonsistensi. Ini berita saya ambil misalnya tanggal 16 Maret di hadapan anggota DPR, waktu itu Pak Menhub bilang beliau mengizinkan mudik dan kemudian akan ada rancangan kebijakan khusus untuk berkaitan dengan mudik. 10 hari kemudian, pada tanggal 26 Maret, Pak Menko PMK mengatakan pemerintah melarang mudik. Dan kemudian 15 April atau sekitar 10-11 hari kemudian, Pak Kakor Lantas Polri mengatakan mudik diperbolehkan sebelum 6 Mei 2021, silahkan saja akan kami perlancar. Jadi pertama, kalau kita lihat ini dalam rentang waktu 1 bulan ya, mulai dari 16 Maret, mudik boleh, kemudian 26 Maret, mudik dilarang, 15 April, mudik diperbolehkan sebelum 6 Mei. Karena larangan pemerintah itu hanya tanggal 6 sampai 17 Mei. Nah, hari berikutnya pernyataan itu diralat lagi, boleh, tadi kan bilang tanggal boleh mudik tanggal 6 Mei, dan kemudian euforia itu. Banyak sekali mereka yang lalu lalang. Kebetulan karena saya ada kerjaan di luar kota, beberapa kali melewati tol Trans Jawa dan melihat memang ada peningkatan aktivitas yang luar biasa. Dan kemudian hari berikutnya Polri melarang bahwa tidak boleh mudik walaupun sebelum 6 Mei. Dan kemudian terakhir kemarin ada pengetatan pemerintah terkait dengan upaya untuk memperketat mudik mulai dari 22 April sampai 24 Mei. Jadi diperpanjang ya, tadinya 6 sampai 17, kemudian diperpanjang menjadi 22 sampai 24 Mei. Nah, ini misalnya, ini kepotong ya. Ini misalnya saya minta saudara untuk motret
di tiket bis. Ini maaf ini kepotong. Sebenarnya di bawah ini ada tiket bis sudah mulai persiapan. Di bawah ini ada tulisan bahwa bis ini tidak berjalan mulai tanggal 7 Mei sampai tanggal 17 Mei. Jadi sesuai dengan larangan pertama. Jadi inkonsistensi ini menyebabkan, saya hanya ingin mengatakan berapa contoh kebijakan ini sama persis dengan tahun lalu. Boleh, tidak boleh, silahkan mudik, oh ini bukan mudik, ini pulang kampung, semacam itu. Jadi ada banyak sekali inkonsistensi yang mirip sebenarnya dengan tahun lalu. Ini salah satu yang kemudian disikapi oleh masyarakat sebagai faktor pendorong mudik. Karena ketidakjelasan pemerintah, mereka akan kemungkinan besar akan tetap mudik. Yang kedua, menurut saya faktor pendorong paling penting, saya nggak tahu ini ada teman-teman ekonomi di sini ya, ini memang taruhannya agak besar, tapi faktor pendorong utama mudik itu THR. Kenapa? Karena ada bensinnya, ibarat mobil itu kalau mau jalan dia dikasih bensin. Jadi memang ini agak berat, karena di satu sisi pemerintah melarang mudik, di sisi lain itu THR diberikan, bahkan untuk PNS mungkin minggu depan akan segera cair, H-10 sudah cair. Nah, di perusahaan demikian juga, di karyawan swasta ditegaskan bahwa pemerintah wajibkan semua karyawan dibayar penuh. Jadi tidak ada alokasi mekanisme anggaran, kalau kita bicara politikal ekonomi ya, harusnya kebijakan itu disupport oleh data-data ekonomi, oleh pertimbangan ekonomi, tapi ini tidak. THR tetap, THR karyawan tetap, tapi mudik dilarang. Artinya apa? Artinya mereka punya ongkos untuk pulang kampung. Nah, memang ini agak tricky karena THR ini sesuatu yang sangat sensitif. Tetapi seandainya diundur misalnya, lebih mepet-mepet, Lebaran itu mungkin akan mengurangi mudik. Walaupun sekali lagi khusus untuk THR PNS tahun 2021 ini tidak ada tunjangan insentif dan tunjangan kinerja. Nah, yang kedua, tadi ada faktor pendorong. Menurut saya faktor pendorongnya ada dua. Sekali lagi, yang pertama terkait dengan kebijakan yang inkonsisten, yang tidak jelas di tingkat pusat, sehingga nanti kita akan diskusikan korbannya ada di daerah. Dan yang kedua, inkonsistensi itu tidak hanya terkait dengan boleh atau tidak, tetapi juga faktor pendorong utama, yaitu dana. Oleh karena itu, sejak awal sudah muncul faktor penarik mudik. Misalnya ini tersebar di mana-mana ya, sejak larangan mudik dikeluarkan bulan lalu, mudik dilarang, kami tetap pulang, lawan pandemi dengan silaturahmi, fight for freedom. Jadi ini sampai sekarang larangan kampanye untuk tetap mudik ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang serius. Jadi kita tidak pernah tahu siapa yang bikin ini, dan kalau toh ini dianggap sebagai sesuatu yang penting itu tidak pernah diproses ya sampai sekarang. Jadi ada gerakan untuk tetap mudik. Ini tidak ada tahun lalu, ini bedanya. Kalau tahun lalu mereka sembunyi-sembunyi, tetapi mereka tidak berani menggunakan gerakan ini. Saya kira di masyarakat sudah mulai muncul desakan kuat bahwa setahun itu sudah cukup. Nggak ketemu keluarga setahun itu sudah cukup, dan tahun ini kemungkinan akan lebih besar daripada tahun lalu. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis ini jangan disepelekan ya, kangen itu luar biasa dampaknya. Jadi kalau orang ketika kangen itu apapun akan dilakukan untuk memenuhi dahaga kekangenan itu, faktor psikologis itu. Saya masih ingat dulu ada pekerja rumah tangga yang ikut di tempat saya sudah larang tahun lalu untuk mudik gitu, dan tetap saja menggunakan travel gelap, ngelimpik lah istilahnya, dan kemudian pulang ke luar kota. Jadi memang karena kangen terhadap anak. Jadi faktor psikologis ini memang susah sekali dibendung. Dan yang ketiga adalah kita punya rasa aman terhadap vaksin. Pemerintah selalu mengatakan vaksinasi kita lancar, kita nomor 8 di dunia dalam hal kapasitas vaksin ya. Itu luar biasa memang. Walaupun kita penduduk keempat terbesar di dunia, tetapi kita sudah ada di peringkat 8 dalam kapasitas mereka yang sudah divaksin. Angka sekarang 12 juta di dosis pertama dan 7 juta di dosis kedua, walaupun 7 juta sekian itu baru 3,8% dari 183 orang yang rencananya akan kita vaksin.
tetapi sudah terlanjur muncul rasa aman. Orang sudah berita hari ini, 2 hari terakhir ini ya, kemarin dan hari ini misalnya, itu muncul kerumunan yang luar biasa di Tanah Abang. Kenapa? Karena semua pedagang di Tanah Abang itu sudah divaksin gitu. Nah, nanti akan ada ancaman juga ketika kita masuk di level lokal, misalnya di Malioboro, karena semuanya sudah divaksin. Nah, yang terakhir saya kira faktor penariknya adalah wisata dibuka. Nah, ini memang agak berat untuk Jogja yang ekonominya berdasarkan atas paling tidak 2, yaitu ekonomi mahasiswa dan ekonomi pariwisata. Saya dengar bikin beberapa FGD dengan pelaku pariwisata dan memang mereka luar biasa terdampak sangat serius ya. Bahkan ini yang bikin saya miris ya. Tadinya saya nggak tahu maksudnya apa. Ada seorang tokoh budaya misalnya mengatakan, wah corona ini bikin rumah jadi bersih gitu. Saya tadinya mau ketawa gitu. Maksudnya apa? Ternyata yang dimaksud itu bersih itu ya bersih karena semuanya habis dijual gitu untuk memenuhi kelangsungan hidup. Dan ini memang sesuatu yang luar biasa dampaknya yang Jogja rasakan sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi pembukaan wisata ya, misalnya di beberapa kota itu sudah mulai dibuka lagi dan itu memberikan daya tarik untuk mudik. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya menurut Satgas COVID-19, beberapa hari yang lalu masyarakat tetap akan mudik meskipun sudah dilarang. Kemarin Presiden Jokowi mengatakan beliau betul-betul khawatir karena ada 18,9 juta orang yang tetap akan mudik. Jadi walaupun di tengah larangan pemerintah itu kalau kita bicara kebijakan yang tadi dilakukan, saya kira tahun ini itu masyarakat yang mudik itu akan jauh lebih besar daripada tahun lalu melihat beberapa faktor yang ada di atas. Nah, sekarang kita lihat angkanya, bagaimana angka penambahan kasus di DIY versus Jawa Barat. Kalau kita lihat hanya dari angka saja, saat ini di DIY itu sekitar 200-an ya. Ini kalau kita lihat ini 300, ini di sini kita pernah naik sampai hampir 500 ya, 400 sekian dan kemudian menurun. Ini setahun terakhir ya, angka setahun terakhir. Pada awalnya sampai beberapa bulan sampai bulan Juli ini kita masih aman-aman saja. Kita bisa lihat kita Lebaran di bulan Juni kita masih aman, tapi begitu ada banyak liburan anak sekolah anak sekolah libur terus ya, tetapi ada periode pergantian itu kita mulai melihat angkanya menjadi naik signifikan. Padahal sebelumnya selalu di bawah 100 dan sekarang kita berada sekitar di angka 200-an. 240, 230. Ini angka setahun terakhir. Memang kalau kita bandingkan di Jawa Barat misalnya, kita lihat kasusnya grafiknya modelnya hampir mirip, ada peningkatan cukup tinggi ya di awal tahun 2021 dan kemudian turun kalau di Jawa Barat di angka sekitar 1000-an, 900 dan sebagainya. Tapi 900, 1000, 1100 turun lagi 800. Tapi perlu kita ingat penduduk DIY itu cuma 3,8 juta. Sementara penduduk Jawa Barat itu 50 juta. Jadi kita selalu melihat berita di media itu hanya berdasarkan provinsi. Saya selalu mengatakan di jurnal saya, di Facebook itu saya mengatakan itu misleading luar biasa. Karena di negara lain jumlah tingkat penularan itu dihitung tidak dari basis provinsi, tetapi per jumlah penduduk. Nah, kira-kira ya kalau misalnya di Jawa Barat itu 12 kali angka Jogja, itu kalau dengan angka sekarang katakan 200 Jogja, dikalikan 12, itu kan kira-kira setara dengan 2.400 di Jawa Barat. Padahal Jawa Barat hari ini itu cuma sekitar 900-an. Artinya apa? Artinya angka penularan di DIY per populasi itu cukup signifikan dan harus menjadi perhatian kita bersama. Ini ada Pak Lurah, ada Pak Sekda, mungkin nanti bisa memberikan kita pencerahan ya. Tetapi dari angka kasar saja itu kita sudah bisa lihat bahwa di DIY itu sekitar 2 kali angka penularan kasus, 2 kali sampai 2,5 kali angka penularan kasus di Jawa Barat. Nah, apa solusinya? Nah, mungkin nanti kita bisa dengar. Ini misalnya foto yang saya ambil selisih sekitar sebulan ya, yang di bawah ini adalah foto 12 Mei tahun lalu.
dan kemudian 9 Juni 2020 sekitar 1 bulan kemudian. Kita bisa lihat tadinya itu ini foto di Pogunglor ya, ini gerbang Pogunglor, ini Pogunglor. Nah, di 12 Mei itu masih ada poskonya gitu dan kemudian lenyap. Sekarang tidak hanya lenyap, ini ramai sekali jalan ini sekarang. Apalagi kalau mau buka puasa itu ramai sekali. Ini misalnya di jalan Jalan Pogung Raya yang tadinya ditutup penuh untuk menutup akses di masyarakat di sekitar Pogung Kidul itu ditutup penuh dan waktu itu dibuka sekarang sudah nggak ada lagi ini jejaknya. Artinya apa? Artinya pertanyaannya adalah masyarakat DIY itu sangat disiplin di awal-awal pandemi, tetapi kemudian menjadi cukup toleran dan cukup terbuka karena desakan ekonomi. Dan ini memang dua hal yang agak sulit dan tidak mudah untuk dicari solusinya. Nah, tetapi dari sisi presentasi saya hanya sampaikan bahwa ada inkonsistensi kebijakan di tingkat pusat yang berdampak cukup serius di daerah dan harus kita antisipasi bersama karena sekali lagi angka penularan di DIY itu walaupun angkanya dalam tanda petik cuma 200, itu sebenarnya sekitar 2 kali dari angka penularan di Jawa Barat per jumlah populasi. Saya kira itu presentasi saya. Terima kasih banyak Mbak Risa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Mas Bayu presentasinya. Kita nggak sadar ya ternyata angka penularan di DIY sangat tinggi ya karena tadi faktor populasi tadi ya yang luput dari perhatian kita. Nah, tapi memang ini sudah kerasa hype-nya ya Mas Bayu ya bahwa tadi dari guntingan-guntingan kabar ya, dari surat kabar ya yang dimasukkan PPT dari Mas Bayu tadi, masyarakat menolak untuk dilarang mudik. Nah, dan ini sudah terasa. Nah, bagaimana saya mau ke Pak Wahyudi, sebagai Lurah Panggung Harjo. Pak Wahyudi, Pak Wahyudi, bagaimana Pak mengantisipasi lonjakan mudik di daerah Bapak ini? Kira-kira apa yang Bapak persiapkan sebagai lurah di Panggung Harjo? Monggo. Matur nuwun Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Sekda yang kami hormati, Pak Baskoro Haji, Prof. Primawan, Ibu Epi, Mas Dadias, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk membagi slide gitu. Jadi sebenarnya kalau dilogikakan atau apa yang kita lakukan sebenarnya runtut gitu. Jadi berangkat dari sebuah alur logika yang jelas gitu, sehingga kemudian ada keterhubungan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain yang kita ambil sejak awal masa pandemi. Jadi mohon izin untuk membagi sekilas untuk memberikan gambaran perjalanan penanganan COVID di Panggung Harjo sampai kemudian di hari ini antisipasi apa yang kita lakukan terkait dengan antisipasi nekat mudik ini. Jadi sekedar memberikan gambaran bahwa Panggung Harjo itu merupakan salah satu desa yang paling tanggap terkait dengan penanganan COVID. Terhitung sejak 2 minggu setelah Presiden mengumumkan kasus COVID pertama, kita sudah mendirikan gugus tugas untuk melakukan penanganan COVID. Terus kemudian 2-3 hari kemudian meluncurkan aplikasi monitoring kesehatan harian berbasis web, termasuk juga mendevelop beberapa platform digital untuk melakukan pendataan. Logical framework-nya semacam ini, jadi warga masyarakat waktu itu kita minta lapor, untuk kemudian kita lakukan kategorisasi terdampak. Dari kategorisasi dampak kita lakukan kategorisasi aspek terdampak sehingga kemudian kita bisa ketahui bahwa warga masyarakat desa itu terdampak baik secara klinis, ekonomi maupun sosial. Termasuk kemudian kita melakukan kategorisasi resiko untuk menentukan kategorisasi intervensi. Sehingga kemudian kita tahu bahwa ada satu warga desa yang terdampak secara klinis dengan resiko yang tinggi sehingga kemudian kita lakukan asistensi klinis dan lain sebagainya.
termasuk juga panggung tanggap COVID ini ketika kita gunakan untuk mengkonsolidasi sumber daya yang ada di desa, sumber daya sosial yang ada di desa untuk bersama-sama kita gunakan dalam rangka untuk melakukan pengatasan. Kira-kira semacam itu, dan waktu itu project manajemennya semacam ini, sehingga kemudian ada sekitar 9 tim, ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 9 tim yang kita inisiasi dalam rangka untuk melakukan penanganan COVID sejak awal-awal pandemi. Ini adalah web aplikasi monitoring kesehatan harian yang kita gunakan untuk memitigasi dampak klinis. Ya, jadi warga masyarakat desa waktu itu kita minta untuk melakukan melaporkan kondisi mereka berdasarkan empat hal: gejala klinis, riwayat perjalanan, riwayat kontak, penyakit penyerta, yang kemudian kita lakukan kategorisasi resiko dalam kita respon waktu itu dengan beberapa hal, termasuk juga memberikan nomor hotline jika terjadi gangguan dalam waktu cepat, termasuk yang kemudian kita lakukan asistensi klinis dan lain sebagainya. Sampai dengan tanggal 17 Februari itu masih aktif, ada sekitar 9 ribuan sekian yang melaporkan kondisi kesehatan mereka. Itu meskipun sebenarnya platform ini sejak bulan Juni itu secara resmi kita tidak lagi gunakan sebagai basis interferensi. Jadi kita tidak gunakan lagi sebagai dasar untuk melakukan interferensi, karena mengingat bahwa manifestasi orang yang terpapar COVID itu rata-rata OTG tanpa gejala, dan sudah ada semacam transmisi lokal, sehingga kemudian platform ini tidak lagi relevan sebenarnya untuk mengidentifikasi dampak atau mengidentifikasi persoalan yang ada di lapangan terkait dengan pandemi COVID. Jadi karena tidak lagi orang bisa terpapar tanpa harus berpergian, tanpa harus bergejala, sehingga kemudian secara resmi bulan Juni tidak kita tarik platform ini. Dalam bidang ekonomi juga semacam itu, kita melakukan pendataan warga masyarakat, kita minta untuk melaporkan kondisi ekonomi mereka berdasarkan 7 aspek: jenis pekerjaan, besaran jenis pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan jaminan sosial, kepemilikan aset, kepemilikan dana cadangan, dan keberadaan kelompok rentan. Yang kemudian dari sana kita kategorisasi, setidaknya ada 4 kategori, ada yang sangat rentan, ada cukup rentan, dan tidak rentan. Pengatasannya dari mulai pencegahan kerawanan pangan untuk kelompok masyarakat yang sangat rentan dan rentan, termasuk juga mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu menggunakan pendekatan program padat karya tunai desa, harapannya memberikan sumber penghidupan alternatif kepada warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Nah, untuk yang cukup rentan dan tidak rentan, kemudian itu kita minta di mana mereka sebenarnya masih punya cukup daya beli, ya kita dorong untuk membelanjakan uangnya itu hanya kepada toko atau warung yang ada di desa mereka, sehingga kemudian kita melakukan stabilisasi rantai pasok dengan menginisiasi satu platform social commerce yang kita sebut sebagai pasar desa. Termasuk kemudian adanya BLT Dana Desa, platform ini kita gunakan untuk memperluas nilai manfaat atas adanya BLT Dana Desa ini, termasuk juga untuk mendorong tetap belanja aman, murah, mudah, dan lain sebagainya. Nah, terhitung sejak Juli, pendekatan ketika web monitoring kesehatan harian ini kita tarik, ini tidak lagi kita gunakan sebagai basis untuk melakukan intervensi. Kita lakukan kita rubah pendekatannya. Kebijakan penanganan COVID pasca transmisi lokal itu kita terbitkan surat edaran terkait dengan pelindungan bagi kelompok rentan. Jadi pendekatan ini itu setidaknya bertumbuh pada 3 hal. Yang pertama adalah rawat yang sakit, bantu keluarga si sakit, dan lindungi kelompok rentan. Nah, implementasi di lapangan, misalnya terkait dengan rawat yang sakit, kemudian kita kolaborasi dengan Sonjo, dengan beberapa pihak untuk kemudian mendorong adanya shelter tangguh di Rumah Sakit Veteran Pak Nasuri. Masuk juga kemudian untuk yang bantu keluarga pasien melalui platform pasar desa, kita mengintervensi bantuan setiap kali warga masyarakat
itu terpapar COVID langsung maksimal 1x24 jam mereka sudah diberikan akses belanja di pasardesa.id, termasuk juga kita intervensi kebutuhan pokok harian mereka. Terkait dengan lindungi kelompok yang rentan, itu ya transparansi data ini menjadi kunci. Dan ini sampai dengan hari ini masih update terus dikelola oleh gugus tugas. Setiap hari jam 1 siang itu mesti ada proses updating terkait dengan sebaran zonasi RT kasus COVID di Panggung-Harjo. Terus kemudian di samping itu juga asistensi klinis oleh surveillance dan perawat desa. Kebetulan kita punya perawat desa yang memang sejak tahun 2014 kita berikan tugas untuk memberikan asuhan keperawatan kepada lansia dengan ketergantungan khususnya, di mana mereka juga menjadi bagian dari kelompok rentan. Yang kemudian juga monitoring prokes gitu oleh Satgas RT, meskipun harus kita akui terkait dengan monitoring protokol kesehatan ini agak kedodoran gitu. Termasuk kemudian juga mendorong inisiasi pengelolaan sampah medis rumah tangga secara bertanggung jawab oleh Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini kira-kira logical framework-nya selama masa PPKM. Di data paparan itu kemudian kita verifikasi, ketika terkonfirmasi data itu oleh gugus tugas disebar ke dua seksi, yaitu Jogoboyo atau pelayanan dan Kami Tuwo pemerintahan dan pelayanan. Yang kemudian yang dari Jogoboyo ini mengkoordinasikan 3 kegiatan, mulai dari dekontaminasi, publikasi data dan informasi, termasuk juga mendorong proses-proses sosial di rumah di mana ada satu warga yang terpapar COVID. Untuk yang Kami Tuwo itu mengkoordinasikan dua kegiatan, monitoring klinis yang dilakukan oleh Bapet JPS dan intervensi untuk mencukupkan kebutuhan harian mereka melalui pasar desa. Wilayah ini adalah wilayah masyarakat sebenarnya. Ini adalah wilayah pemerintah, ini adalah wilayah masyarakat. Jadi FPRB, PSID, Bapet JPS, pasar desa ini termasuk RT adalah lembaga-lembaga desa yang memang kita dorong untuk membantu pemerintah desa dalam penanganan COVID. Nah, terkait dengan nekat mudik, gitu. Jadi praktis sebenarnya desa tidak punya kewenangan apapun untuk menolak kehadiran, dan ya beberapa yang disampaikan oleh Pak Dadias tadi itu saya kira menjadi persoalan yang memang menjadi persoalan kita bersama terkait dengan bagaimana mengatasi rasa kangen setahun sudah tidak lebih dari setahun tidak pernah ketemu dan sebagainya, sehingga praktis kita tidak punya kewenangan ataupun kemampuan untuk menolak kehadiran dari saudara-saudara kita yang nekat mudik tadi. Yang kemudian kita lakukan adalah mendorong gitu, mulai tanggal 3 Mei besok itu akan kita nambahkan satu tanda gitu di dalam infografis sebaran zonasi RT itu rumah dengan pelaku perjalanan. Harapannya adalah kemudian kita bisa melakukan monitoring, termasuk juga sedang kita koordinasi dengan beberapa pihak untuk kemudian, meskipun saya tidak terlalu optimis bahwa itu skenario itu akan jalan, gitu, mendorong mereka untuk memanfaatkan shelter isolasi, rumah-rumah isolasi yang kita siapkan, gitu. Karena kehadiran keinginan mereka datang itu bukan untuk diisolasi, tetapi untuk ketemu dengan keluarganya. Jadi mereka mesti akan, ya mending saya isolasi di rumah saja Pak, tapi bersama dengan keluarga daripada isolasi di ruang-ruang publik yang kita siapkan. Jadi ini per 30 April kemarin gitu. Dan per tanggal 3 Mei itu akan kita masukkan satu notif baru gitu untuk mengidentifikasi sebaran, sehingga harapannya nanti kita kerjasama kita mendorong ketua-ketua RT untuk kemudian melaporkan harian, kita jauh-jauh hari mendorong warga masyarakat desa untuk menginformasikan kira-kira siapa saja yang keluarganya akan datang dan lain sebagainya, dengan durasi kapan, mulai kapan dan sampai kapan, dan data itu terus diupdate ke ketua RT setempat yang kemudian RT-nya akan melaporkan ke gugus tugas di tingkat desa. Kira-kira itu gambaran persiapan yang sekiranya bisa kita lakukan itu dalam rangka untuk menyambut kembali jikalau ada
warga masyarakat desa, karena memang ya desa merupakan adalah ibu bumi, itu tempat kembali dan berbagi. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Pak Wahyudi. Saya nggak menyangka loh di lingkup kelurahan sudah ada sistem yang sebegitu terintegrasi ya, dan based on apps ya Pak ya. Dan tadi dari Pak Wahyudi, Lurah Pangungharjo, berarti untuk mengantisipasi masyarakat yang mudik itu dengan RDPP ya. Tetapi itu mungkin juga kita masih harus waspada terkait dengan, walaupun mereka sudah terdata ya rumah dengan orang yang mudik tadi, itu bisa menghasilkan klaster keluarga juga, masih tetap ada risiko itu gitu ya Pak ya. Nah, saya mau tanya ini dengan Pak Indra Gunawan sebagai Lurah Tirto Martani Sleman. Pak Indra, bagaimana di Tirto Martani nih Pak? Apa saja antisipasi untuk menyambut ya masyarakat yang mudik ini? Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Baskoro Haji. Yang saya hormati Bapak Bayu dan Bapak Lurah Wahyudi. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dari Sonjo yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Bahwa saya terus terang gini Ibu, agak malu dengan Pak Lurah dari Pangungharjo tadi, karena mungkin saya tidak bisa menampilkan data yang rigid seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi. Tapi pada intinya bahwa dalam mengantisipasi pemudik yang nekat pulang ke rumah, memang sama bahwa kita tidak bisa menghalang-halangi atau melarang warga itu untuk pulang. Tetapi sekali lagi bahwa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kita harus bekerja secara maksimal. Caranya yang pertama adalah kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan warga kita bagaimana di dalam pola hidup, gaya hidup kita selama ini yang memang harus berubah. Satu. Yang kedua, nantinya seandainya sampai terjadi ada pemudik, karena saya pikir penyebaran COVID itu tidak serta-merta dari pemudik. Karena Tirto Martani mungkin saat ini semuanya kita ketahui bahwa memang termasuk di Kecamatan Kalasan, Kapanewon Kalasan, termasuk penyumbang zona merah kan ya. Terus saya selalu menekankan dari tingkat RT bagaimana untuk menjaga kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan warga masyarakat banyak, itu harus kita batasi yang pertama. Kemudian toh seandainya ada pemudik yang sudah sampai, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang sampai ke Kelurahan Tirto Martani, itu nantinya saya mengharapkan keluarga bisa melaporkan secara jujur terhadap RT atau RW atau kepala dukuhnya atau kepak dukuhnya, sehingga nantinya kita bisa memberikan informasi bagaimana ketika dia pulang, apakah dia sudah melakukan langkah-langkah tahapan cek kesehatan, sehingga ketika dia memang secara kesehatan dinyatakan dia sehat, tetapi mestinya kita tetap membatasi gerak mereka. Sosialisasi mereka kita batasi, nanti sebatas di keluarga dulu, jangan sampai dalam tanda kutip sonjo kemana-mana kan. Kemudian yang kedua, kelurahan juga sudah menyiapkan tempat-tempat yang memang seperti sudah digariskan bahwa kelurahan harus menyediakan shelter atau tempat untuk isolasi sementara bagi warga yang nekat pulang ke kampung halamannya. Ini kita sudah siapkan semuanya, baik dari sisi untuk tinggal sementara, baik tempat tidur, kamar, kemudian juga untuk kebutuhannya. Kebutuhan untuk isolasi mandiri seandainya ada pemudik yang pulang, kita nanti akan, kalau ada gejala-gejala bahwa mereka terpapar, nanti akan kita tempatkan di shelter yang sudah kita sediakan.
Kemudian warga asli harus warga yang tidak mudik, mereka juga harus mendukung kegiatan ini. Bagaimana dampaknya yang luas ketika terjadi paparan COVID menikah, kita harus selalu mengingatkan jangan sampai warga juga tidak jujur, tidak melaporkan ke kita kegiatan itu atau tidak melaporkan ada pemudik, sehingga itu akan membahayakan semua warga yang ada di sekitarnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi, kelurahan memang tidak punya kewenangan untuk menolak. Mau tidak mau, kita harus menerima. Ketika sudah sampai di kelurahan, kita tidak bisa serta-merta mengusir mereka. Tetapi bagaimana kita memberikan pengertian, edukasi, sehingga pemudik juga bisa memahami tentang kekhawatiran warga setempat, kemudian juga kita juga bisa memfasilitasi tentang mengobati rasa rindu dari warga yang di luar kota merantau setelah sekian tahun tidak boleh pulang. Makanya kita juga memberikan ruang, sedikit ruang mereka untuk melepas kangen dengan keluarganya. Sehingga setelah itu semuanya bisa terjaga dengan baik, insya Allah penyebaran COVID itu bisa kita eliminir, kita bisa tekan, jangan sampai nanti setelah Lebaran justru wabah COVID itu akan berkembang. Jadi yang langkah-langkah itu yang bisa kita lakukan sekarang dari Kelurahan Tirtomartani. Yang pertama itu bahwa membatasi, yang kedua adalah mengecek pemudik itu sejauh mana dia sudah melakukan protokol kesehatan berkaitan dengan swab, apakah itu antigen, apakah PCR dan sebagainya. Begini gitu aja Ibu yang bisa kita sampaikan dari Kelurahan Tirtomartani. Semoga nanti hal-hal yang kita khawatirkan tidak akan terjadi di lingkungan kita masing-masing dan umumnya di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Indra. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan di tahun lalu, nggih, untuk mengantisipasi mudik, yaitu dengan mengecek tadi ya bukti bahwa atau surat sehat ya, bahwa yang bersangkutan tidak mengidap COVID dan ada shelter, lalu ada tempat untuk isolasi, nggih, Pak Indra, nggih. Matur nuwun. Saya akan ke Pak Baskoro Aji menika sebagai Sekretaris Daerah DIY. Nah, Pak Aji, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan atau memitigasi ya risiko yang kemungkinan terjadi melonjaknya angka COVID dan klaster-klaster tambahan? Mengingat sekarang juga ada klaster keluarga, klaster layat, ya klaster tarawih ya. Nah, bagaimana Pak Aji? Monggo. Terima kasih Bu Risa. Jadi COVID-19 ini memang sesuatu yang dinamis sekali gitu ya. Kalau saya mendengarkan mulai dari Pak Bayu dan terakhir Pak Indra tadi, ya ada pasang surutnya di perasaan saya itu gitu ya, madeg gitu tapi ayem gitu tapi madeg lagi gitu misalnya. Nah sekarang ini terus terang saja kita itu mengatasi klaster-klaster baru yang di dalam saja kita itu belum berhasil. Masih ada tadi Bu Risa sampaikan ada kasus klaster layatan, ada klaster arisan, ada klaster keluarga terutama ya, hal-hal yang sifatnya keluarga. Itu belum berhasil kita lakukan, tegah dengan baik. Nah, sekarang ini kita akan kedatangan banyak saudara kita dari berbagai daerah, yang asal-usul daerahnya juga belum tentu daerah yang sehat atau daerah yang dinyatakan bebas dari COVID-19. Ini tentu jadi persoalan kedua bagi kita. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu. Faktor-faktor pendorongnya, dan faktor pendorong yang paling penting itu sebetulnya kangen tadi. Ya kalau sudah kangen itu ya sama dengan waktu kita masih muda dulu, kalau sudah kangen, buat diseneni morotuane, tetap tekoan gitu ya. Nah ini. Lalu yang juga sempat disampaikan oleh Pak
Presiden. Jadi kalau melihat saya sekarang pada saat ini konsistensi pemerintah terhadap larangan mudik itu cukup konsisten. Tapi perlawanan dari sebagian masyarakat juga cukup tinggi karena ada gerakan. Dulu tidak pernah ada gerakan mudik gitu, tapi larangannya juga tidak konsisten. Sekarang larangannya konsisten, tetapi gerakannya banyak yang mengharapkan saudara-saudara kita untuk hadir kembali di Jogja atau di daerah-daerah. Tentu ini jadi persoalan. Pemerintah daerah sendiri sebetulnya termasuk yang menyampaikan larangan. Jadi mudik. Kalau tadi Pak Lurah berdua menyampaikan bahwa lurah tidak punya, pemerintah desa atau pemerintah kelurahan tidak punya wewenang untuk melarang mudik. Punya, Pak. Begitu Pak Presiden mengatakan larangan mudik, Pak Lurah berdua itu punya kewenangan untuk menolak pemudik gitu. Tapi saya yakin Bapak punya kewenangan tapi tidak bisa menolak. Jadi bukan pada tidak punya kewenangan, Bapak punya kewenangan tetapi tidak bisa melarang, apalagi dia memang aslinya di situ sudah lama nggak pulang, itu harapan waratego gitu. Nah, saya ingin Bapak-bapak di tingkat kelurahan, karena tema kita hari ini kan mereka yang lolos, mereka yang nekat mudik gitu ya, itu pasti nanti akan datang di kelurahan-kelurahan tadi, baik yang ada di Panggung maupun yang ada di Tirtomartani. Jadi semua yang datang dari luar daerah maka wajib untuk isolasi. Jadi Pak Indra, jangan berdasarkan hasil tes saja, kemudian kalau yang positif diisolasi, yang negatif boleh sonjo-sonjo. Itu jangan. Semua yang datang minimal 5 hari harus melakukan isolasi diri. Baik itu isolasi diri di shelter yang Bapak miliki atau isolasi diri di rumah yang diawasi oleh para tetangga. Karena di masing-masing desa, di masing-masing kelurahan, kita sudah mohon ada satgasnya dari Linmasnya yang kemudian akan menjadi penjaga untuk selalu melakukan filter, melakukan penjagaan supaya mereka yang baru datang itu tidak langsung bertemu dengan banyak orang di desa itu. Ini kalau memang terjadi beberapa orang yang lolos di kampung-kampung itu. Kalau namanya kampanye atau sosialisasi, saya ini sekarang jadi tugasnya ada 2, mensosialisasikan supaya tidak mudik. Yang kedua, itu ada yang bukan hanya atas nama gubernur, jadi pernyataan gubernur waktu setahun yang lalu bahwa silahkan saudara-saudara mudik tetapi harus begini gitu ya, itu beredar lagi sekarang. Beredarnya itu sampai ke kalimatnya penyiar Metro TV gitu ya, seolah-olah itu berita sekarang gitu. Nah ini kan harus bikin tulisan wak gitu kan untuk disebarluaskan kemana-mana. Lalu ada yang mengatasnamakan lembaga keraton. Sultan tidak sepakat dengan Jokowi karena namanya mudik itu adalah dan seterusnya. Jadi seolah-olah membenturkan antara pendapat Sultan dengan Pak Jokowi. Padahal itu sama sekali tidak ada pernyataan itu dari Kerso Dalem. Nah, kalau yang sudah seperti ini namanya jahat, gitu ya. Ini bukan kalau gerakan tadi itu kan lebih ke ke pendekatan-pendekatan yang memang idenya sendiri. Tetapi kalau kemudian menggunakan nama orang, apalagi membawa namanya Pak Gubernur, membawa namanya Pak Sultan, tentu ini jahat gitu yang melakukan itu. Nah ini yang kemudian kita harus hati-hati. Jadi saya kira kita ini justru menaruh percayaan kepada teman-teman di daerah, di desa-desa, di kelurahan, seperti Pak Wahyudi, Pak Indra, ini untuk bisa menjadi benteng terakhir untuk menjaga di sana. Saya juga tidak yakin kok nanti mengerahkan Pol PP, Dinas Perhubungan, Polisi, TNI di perbatasan. Kalau sudah terlanjur sampai di Bogowonto, di situ dicegat akan cari jalan keluar untuk masuk kok. Bagaimanapun caranya nggak mungkin balik ke Jakarta kok. Itu kan? Karena dia sudah lolos dari Jawa Barat, dari Jakarta ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah lolos lagi. Masa mau masuk Jogja kemudian dia mutung? Enggak, pasti dia akan cari jalan. Kalau semua jembatan ditutup, dia akan renang Kali Bogowonto, atau Kali Kerasa. Ini pasti terjadi. Jadi bapak-bapak, para lurah, itu yang menjadi harapan terakhir kita. Kalau tidak bisa melarang,
melarang juga nanti toh mereka juga akan ada di Jogja. Tetapi kalau kemudian mengharuskan mereka melakukan karantina selama 5-7 hari, saya kira itu akan mengurangi risiko. Begitu dia membawa surat atau begitu dia datang lalu melakukan tes genos, melakukan tes PCR misalnya, itu tetap saja harus kita khawatirkan karena jangan-jangan pada saat dia datang itu masa inkubasi virusnya belum sampai. Jadi sangat mungkin pada hari berikutnya dia akan terkena. Jadi wajib hukumnya untuk dilakukan karantina. Kalau dia punya rumahnya itu memungkinkan karantina, silahkan. Tapi saya tadi dengar Pak Indra punya, Pak Wahyudi punya untuk shelter, saya kira itu bisa digunakan. Persoalan nanti konsumsinya, saya kira mereka yang datang itu sudah terima THR, jadi bisa diajak urunan gitu ya. Itu permasalahan-permasalahan yang harus kita atasi. Tetapi soal larangan untuk melakukan mudik, kami konsisten seperti pemerintah pusat, kita larang sama sekali ada itu. Dan kita walaupun tidak yakin semuanya akan terjaga, tapi tetap kita lakukan berbagai upaya. Kita harapkan pemerintah konsisten akan menutup seluruh jaringan transportasi udara maupun darat lewat pesawat, lewat bis, dan lain-lain, sehingga yang kita jaga itu tinggal yang naik mobil pribadi dan naik motor, ini yang paling berat. Naik motor mungkin tingkat kerawanan terhadap penularan di jalan kecil gitu. Tapi kalau mobil, satu orang dalam satu mobil perjalanan dari Jakarta ke Jogja yang kalau lebaran bisa jadi tempuh sekitar 12-14 jam, sudahlah satu mobil itu pasti kan semuanya terpapar. Nggak ada kok satu mobil itu pakai masker terus selama perjalanan. Selama perjalanan cuci tangan juga tidak dilakukan. Pasti satu mobil kena. Cuma kenanya itu bergantian atau bareng itu saja yang akan dilakukan. Jadi harapan kita kita bergantung betul dengan teman-teman lurah yang ada di seluruh daerah Yogyakarta untuk bisa menjadi filter terakhir terhadap mereka dengan cara adalah melakukan isolasi terhadap mereka yang baru datang. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan pada saat kita akan mencari solusi-solusi ide-ide baru supaya nanti segera kita bisa sosialisasikan. Kalau dari pertemuan kita di Sonjo ini kemudian ada ide-ide yang bisa kita sosialisasikan kemudian di daerah-daerah, di desa-desa, kita masih punya waktu setengah bulan gitu ya, kita bisa lakukan. Karena sekarang untuk melakukan berbagai penyebaran informasi lebih mudah bagi kita. Matur Bu Risa, saya kembalikan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Aji. Berarti nanti akan ada pos cek untuk pemudik ya yang memakai kendaraan Pak J. 24 jam kita jaga Bu di perbatasan. Untuk dilihat itunya ya Pak ya, surat sehatnya atau bagaimana Pak? Jadi kami sudah bekerja sama antar daerah itu. Yang Jogja akan menyetop yang datang di Jogja, yang Jawa Tengah akan menyetop yang berangkat dari Jogja. Jadi bukan hanya melihat surat sehatnya, siapapun yang dalam rangka mudik maka kita minta kembali. Jadi semuanya. Jadi yang boleh melintasi antar provinsi itu hanya mereka yang punya surat keterangan karena dia bekerja. Untuk bekerja itu diberikan oleh pimpinan perusahaan atau oleh pimpinan instansinya. Sementara kalau dia adalah pedagang informal itu dibuatkan oleh Pak Lurah setempat. Jadi misalnya orang Klaten berjualan kaki lima atau angkringan di Prambanan Jogja gitu, maka dia akan menunjukkan surat keterangan dari Pak Lurah. Tetapi kalau dia itu pegawai misalnya salah satu dosen di UGM misalnya, maka dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari Rektor UGM, misalnya begitu. Tapi semua yang bukan itu ditolak untuk masuk di daerah. Oh, berarti kurang lebih sama dengan tahun kemarin, Pak Aji. Nah, ini satu isu yang mungkin ini menarik ya untuk dibahas. Saya ingin tahu dari Bapak-Bapak Lurah ini, Pak Indra dan Pak Wahyudi, dan nanti
Dari perspektif sosial, Mas Bayu mungkin bisa memberikan pendapatnya terkait dengan kultur kita nggih, kultur Jawa terutama ya, kultur Indonesia secara, umumnya, bahwa, kita kan suka bersosialisasi nggih, suka berkumpul, dan ini kan momennya momen lebaran. Lebaran kalau di daerah kita ya, di Jawa, ya itu adalah sowan, ya sowan ke sesepuh, misalnya sesepuh kampung gitu, ke saudara-saudara. Nah, itu dari Pak Wahyudi dan Pak Indra, bagaimana, Bapak-bapak apa ya, mengantisipasi terjadinya kerumunan di, acara-acara seperti itu, misalnya syawalan, begitu. Monggo, Pak Wahyudi dulu mungkin nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun Mbak Risa. Jadi terkait dengan apa penyelenggaraan kegiatan keagamaan selama Ramadan dan Idul Fitri, sebenarnya kita sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan panduannya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu. Yang harapannya adalah sekali lagi adalah untuk meminimalisasi potensi adanya kerumunan. Jadi ya kita dorong untuk kegiatan-kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan itu tidak sebisa mungkin dilaksanakan di masing-masing rumah, gitu. Termasuk juga mendorong agar di masing-masing RT itu yang dulunya tidak ada tempat untuk sholat taraweh itu bisa menggunakan satu fasilitas entah balai RT entah balai apa untuk kemudian digunakan sebagai tempat untuk menjalankan ibadah sholat taraweh dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka untuk memecah kerumunan yang mungkin timbul selama bulan Ramadan dan nanti Idul Fitri itu. Termasuk juga ya mendorong untuk yang lansia, anak-anak, ibu hamil, terus kemudian yang memang secara kesehatan itu tidak terlalu fit gitu untuk tidak ya mengikuti kegiatan Idul Fitri. Nah, masa kegiatan sholat Idul Fitri saja itu disarankan untuk tidak diikuti, tentunya itu juga tentunya untuk kegiatan-kegiatan seperti silaturahim, terus kemudian ujung dan lain sebagainya ya mestinya ya tidak juga dilakukan gitu. Sholat saja yang derajatnya itu jauh lebih utama daripada silaturahmi atau sonjo-sonjo tadi. Itu mestinya itu juga dihindari. Jadi, tapi ada satu pesan yang sebenarnya sedang kita coba dorong gitu. Ya kalaupun harus mudik itu maksimal kalaupun harus mudik gitu. Ya setidaknya 5 hari itu tidak bisa kemana-mana lah, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Ya jangan salahkan kalau selama 5 hari pertama tidak boleh kemana-mana loh ya. Dekem di rumah saja wis gitu. Ya selo dengan cara virtual atau ya, lewat jendela atau di dalam pagar gitu. Tapi jangan kemana-mana. Artinya dia akan kehilangan 5 hari waktu yang cukup berharga bagi selama dan itu bagi kita sih harapannya menjadi pertimbangan khusus ya. Ya boleh saja pulang tapi tidak boleh kemana-mana loh ya 5 hari pertama loh ya. Gitu. Tapi itu harapan kita sih menjadi pertimbangan untuk kemudian mengurungkan kembali niat mereka untuk saudara-saudara kita yang akan mudik. Kira-kira. Nggih, memang kalau dibolehkan mudik pun lalu diminta untuk isolasi di rumah keluarga mereka nggih, itu kalau mereka bisa disiplin memakai masker selama di rumah mungkin itu bisa lebih baik lagi ya. Cuman mungkin sebagai lurah tidak bisa sampai mengawasi sampai ke dalam sedalam itu nggih di rumah mereka pakai masker atau tidak. Karena kalau tidak pakai masker pun nggih ya kemungkinan masih ada untuk menulari keluarga yang ada di rumah itu nggih. Nah, dari Pak Indra bagaimana Pak kira-kira yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dan melarang masyarakat untuk berkumpul nih terkait dengan nanti event-event Lebaran, monggo. Ya itu, terus melanjutkan tadi, terima kasih dari Pak Sekda tadi sudah menggarisbawahi sebenarnya memang lurah punya kewenangan. Tetapi kan kita sudah sampaikan bahwa
Bagaimana ketika dia secara administratif, dia sudah mengantongi, kemudian memang saja menghimbau pemudik untuk isolasi mandiri yang tadi di rumah itu. Karena memang keterbatasan tempat shelter di kelurahan yang saat ini daya tampungnya masih jauh dari pemudik-pemudik yang datang di Kelurahan Tirto. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk mengantisipasi kegiatan yang termasuk tadi disebutkan tentang kultur sosial, kebiasaan kita untuk ujung, soal ke yang lebih tua. Nah, ini kita juga harus memberikan pengertian, karena nantinya justru warga-warga yang secara kesehatan dia mudah rentan terpapar oleh kesehatan, dia bisa memberikan pengertian terhadap warganya, keluarganya yang pulang mudik, sehingga itu akan lebih efektif. Kita jadi tidak melulu untuk pemudiknya, tetapi keluarga yang mempunyai keluarga calon pemudik ini kita juga harus berikan pengertian bahwa kalau ada orang tua di situ, ibu hamil atau anak-anak, seyogianya memang harus ditahan. Tetapi toh seandainya memang dia tidak bisa tahan, sama dengan Pak Wadi tadi, ya mereka tidak keluar, tidak bersosialisasi. Karena ini adalah tahun kedua, insya Allah warga sudah bisa memahami tentang beberapa hal kaitannya dengan penyebaran dan penularan COVID-19. Apalagi sekarang di Kelurahan Tirto Martani baru punya senjata yang berkaitan dengan kemarin, mungkin berita sudah tahu ada pasien yang terkena sampai meninggal, kan itu bisa kita jadikan informasi bahwa ini dampak dari sesuatu yang kita tidak disiplin menjaga kesehatan. Sehingga misalnya memakai masker selalu kita dengungkan setiap keluar rumah, itu dia harus pakai. Memang kalau di dalam rumah kita sendiri menyadari juga memang masih agak sulit. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya, kultur sosial tadi kita sudah memberikan mengantisipasi ke warga. Kita selalu tidak bosan untuk mengingatkan bahwa COVID itu memang masih ada, sehingga semua komponen harus wajib menjaga. Tidak hanya pemudik, keluarganya yang akan kedatangan juga kita berikan pengertian sehingga dia bisa memahami. Kalau tadi yang disampaikan memang 5 hari adalah karena liburnya juga cuma berapa ya Ibu ya, kan dari Kamis sampai Jumat, Senin sudah masuk kerja lagi. Dari situ adalah hari yang memang harus kita jaga di hari itu, sehingga kita harapkan mereka bisa mempunyai komitmen, pemudik juga mempunyai komitmen yang sama di dalam menjaga pemutusan rantai penyebaran COVID. Jadi sini intinya adalah penyadaran ke warga, kemudian bagaimana juga dia mensikapi dengan gaya hidup baru sekarang, yang setiap saat harus mencuci tangan, memakai masker, kemudian tidak berkerumun. Kalau toh sampai ketemu tadi disampaikan hanya sekedar say hello, ya mungkin hanya sekedar dada, mungkin pakai istilah-istilah sekarang, yang pangapunten kosong-kosong terus tanpa harus ngobrol lama-lama. Itu saja Ibu, terima kasih. Matur nuwun Pak Indra. Jadi tidak bosan-bosan mengingatkan ya Pak Indra ya. Nah, Mas Bayu, ya kita tahu ya bahwa memang tadi Pak Indra mengatakan bahwa kasus kematian bisa dijadikan senjata ya, quote-quote untuk menakut-nakuti masyarakat dalam rangka memperingatkan mereka untuk tetap taat prokes dan tidak berkerumun. Tetapi di sisi lain masyarakat sudah bosen nih, udah jenuh, udah setahun lebih nih ditakut-takutin. Dulu takut memang ya, tapi sekarang nampaknya sudah banyak yang abai juga dan tidak peduli gitu loh. Karena sekarang juga saya lihat sudah banyak pedagang ya di pinggir-pinggir jalan, itu pedagang yang menjual snack untuk ngabuburit ya, itu banyak yang tidak pakai masker juga. Pakai tapi nggak dipakai gitu. Ada maskernya tapi nggak dipakai. Nah itu banyaknya seperti itu. Jadi tampaknya masyarakat itu sudah jenuh dengan kondisi seperti ini. Sedangkan di sisi lain kultur budaya Jawa tadi ya yang Lebaran harus bersilaturahmi ke rumah satu ke rumah yang lain ya, ke sesepuh ujung ya tadi ya namanya ya. Itu bagaimana Mas Bayu dari perspektif ilmu sosial? Monggo.
makasih Mbak Risa. Saya membayangkan Pak Sekda dan Pak Lurah ini pasti luar biasa pusing ini beberapa hari ke depan ini, luar biasa pusing. Karena begini, ini tidak hanya persoalan di Indonesia ya, ini persoalan di seluruh dunia. Setiap negara itu punya event-event khusus. Dan event-event khusus itu berbeda. Misalnya kalau di Cina itu tahun baru Cina. Kalau di Canberra misalnya ya, itu ada acara misalnya Canberra Day, misalnya itu ada tempat kerumunan. Tetapi yang jelas semua masyarakat di seluruh dunia itu bingung karena baru kali ini ada larangan bepergian. Jadi selama ini kalau kita lihat di konstitusi ada hak asasi manusia, ada hak mendapatkan pendidikan, ada hak mendapatkan kesehatan yang layak, tetapi hak untuk bepergian itu jarang dibahas. Padahal itu menurut ahli teman-teman yang ahli HAM, itu salah satu bagian dari hak asasi manusia. Di Jogja dulu pernah ada larangan bepergian yang disebut sebagai Wittgenstelsel, yaitu larangan bepergian kepada komunitas Tionghoa untuk pergi dia harus punya pas. Makanya kemudian ada kampung-kampung Tionghoa ya di Ketandan misalnya di beberapa tempat itu Wittgenstelsel itu pernah dipraktekkan di Jogja waktu itu, dan basisnya murni rasial ya, murni rasial waktu itu, tapi zaman dulu. Nah sekarang semua pemerintah, semua negara itu bingung juga, karena membatasi itu berarti juga memberikan, jadi ketika ada pembatasan terhadap hak asasi terkait dengan mobilitas, itu juga harus menjamin hak asasi yang lain, yaitu penghidupan, kesehatan, dan makan. Nah ini kan butuh biaya. Kalau di Inggris misalnya, teman-teman di Inggris, dia nggak boleh kerja, tinggal di rumah, gajinya tetap. Gitu. Nah, kita kan nggak punya biaya sebesar itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ditambah lagi, sekali lagi, kita punya keunikan. Mudik itu kan tidak hanya fungsi mobilitas. Di situ ada fungsi sosial, di situ ada fungsi ekonomi, ada fungsi informasi, ada fungsi prestis juga di sana. Jadi kan macam-macam itu, dibebani dengan beberapa banyak fungsi sebenarnya. Jadi ketika orang pulang itu tidak hanya menambah kangen, dia juga akan menunjukkan, berusaha untuk menunjukkan, aku tuh sudah sukses loh di Jakarta misalnya, atau di Surabaya begitu. Aku tuh sudah punya begini-begini gitu. Misalnya mereka punya mobil baru, ini ada diskon dari pemerintah, mereka beli mobil baru, mereka pulang ke rumah, kan mereka ingin tetangganya lihat, oh itu mobilnya baru gitu. Entah itu rental, entah benar-benar mobil baru, itu nggak penting. Yang penting ada fungsi sosial, fungsi kopromosi, fungsi kampanye, bahwa dia itu sukses di tanah seberang. Nah ini sebenarnya psikologis ini yang susah untuk tidak mudah ya, sekali lagi bukan mustahil, tapi tidak mudah untuk kita bisa kompromikan secara sederhana menjadi sekedar fungsi silaturahmi. Enggak sesederhana itu. Ada banyak sekali fungsi yang berkelindan dalam mudik. Tetapi saya sangat menarik tadi cerita Pak Indra juga Pak Wahyu, dia ada, saya kira desa-desa di Jogja, walaupun mungkin kalau kita lihat ya di kita sendiri seringkali protes, ini kok kayak gini sih gitu, belum pada prokes sih gitu. Tapi kalau kita bandingkan di tempat lain misalnya kita bandingkan di Jawa Timur, dibandingkan di Jawa Barat, kondisinya kadang lebih parah. Kita bandingkan ke luar negeri yang kita bayangkan mereka lebih intelek, teman-teman ada teman pulang dari Inggris cerita, wah mending di sini loh, malah mending di sini. Saya heran gitu, kaget gitu. Jadi ini bukan problem kita saja, tapi sekali lagi ini problem global. Nah, kalau saya kira tadi misalnya untuk kerumunan mungkin sudah sekarang ini mungkin masyarakat sudah mungkin berhati-hati ya. Berhati-hati mungkin akan bisa diminimalisir mungkin, beda dengan 2 tahun yang lalu saya kira. Saya kira itu fenomenanya akan sangat berbeda, tetapi sekali lagi penyematan berbagai fungsi itu membuat tugas Pak Lurah, tugas Pak Sekda itu menjadi semakin berat karena sekali lagi harus dipastikan ada monitoring. Ada monitoring terus-menerus dan kita kembali, kalau misalnya di Sleman kita ya kembali ke Citamas Jajar itu yang betul-betul saya kira bisa menjaga agar mudik tetap, fungsi tetap, tetapi ada potensi penyebaran yang bisa diminimalisir. Karena kita sekali lagi sekarang ini harus berasumsi semua orang yang kita ketemu itu bawa virus gitu. Sehingga kita harus hati-hati karena banyak yang tidak bergejala kan. Jadi kita harus tetap
berada pada prokes itu, saya kira itu salah satu kunci. Nah, sekali lagi harus memang terus-menerus sih, nggak boleh putus semangat itu. Ye, matur nuwun Mas Bayu. Ya betul nggih, kalau mudik itu memang banyak fungsi-fungsi yang ya terutama pembuktian diri tadi nggih, menunjukkan bahwa saya sudah sukses. Begitu juga dengan keluarga yang didatengin yang bermukim di daerah tersebut kan, misalnya anaknya barusan datang dari Jakarta kan, bagi orang tua itu juga merupakan pembuktian nih loh, anakku sukses, dan biasanya kan dicerita-ceritakan ke tetangga, dan itu momennya adalah sangat tepat saat silaturahmi itu tadi, syawalan ya, halal bihalal. Nah begitu. Saya tertarik dengan ini Pak Aji, mungkin kesiapan Jogja dalam hal ini. Kalau saya lihat ya di Malioboro sepertinya justru malah siap menerima pemudik tuh Pak, karena sudah ada semacam simulasi pengalihan lalu lintas ya. Beberapa hari lalu, 2 hari lalu saya lewat Malioboro, itu sudah ada simulasi uji coba pengalihan lalu lintas dalam rangka Lebaran ini nanti. Jadi sepertinya malah bersiap-siap untuk didatangi pemudik ini. Bagaimana Pak Aji? Monggo. Terima kasih Bu Risa. Jadi kalau sekarang ini seperti yang tadi Bu Risa lihat, ada simulasi pengaturan lalu lintas dan lain-lain, sebetulnya mengantisipasi kemacetan saat Lebaran. Karena larangan melakukan mobilisasi mobilitas itu adalah antar provinsi. Sementara untuk di dalam DIY sendiri itu tidak ada larangan antar kabupaten kota. Dan pada saat nanti di Lebaran, maka potensi kerumunan itu akan terjadi sesama masyarakat di daerah tempat Yogyakarta. Karena nanti orang Bantul, karena bosan di rumah tadi, sebagai makhluk sosial tadi, sudah bosan di rumah, kemudian harus piknik ke Kaliurang. Tapi orang-orang Sleman mungkin karena bosan di rumah, pada saat besok itu dia akan piknik ke Gunung Kidul, yang banyak destinasi wisatanya yang cukup baru-baru misalnya. Itu memang kita berikan itu. Artinya begini, kita ingin supaya menggunakan teori bejana yang kalau itu ditekan begitu kuat maka justru akan meletus. Kita ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat DIY sendiri untuk tidak harus keluar kota, karena larangan itu kan harus dilakukan bersama-sama, kerjasama antara yang provinsi satu dengan provinsi lain. Kalau di Jogja juga tidak boleh melakukan perjalanan sama sekali, itu artinya ada ketekanan di sini, seperti kalau ini pelendungan gitu ya, balon gitu ditekan sangat kuat, maka sangat mungkin nanti akan lolos ke provinsi lain. Nah, kalau provinsi lain juga melakukan hal yang sama juga sangat mungkin di sini. Oleh karena itu silahkan saja, karena kita ini juga yang namanya rekreasi itu sudah menjadi kebutuhan primer sekarang ya. Zaman saya kecil itu masih tersier itu di dalam pelajaran waktu SD dan SMP gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih baik nggak makan tapi bisa jalan-jalan gitu, atau nggak usah kan sandang itu nomor sekian, lebih baik pakai kaos oblong tapi bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Ini terbukti ya, banyak teman-teman kita sampai ke luar negeri perginya ke sana nggak bawa sanggup baju ya, cuma satu celana jeans sama kaos oblong. Itu artinya bepergian itu sudah menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat. Jadi nanti memang kita lakukan di Jogja supaya tidak ada kemacetan, kita atur. Kemacetan itu potensinya lebih ke masyarakat Jogja sendiri. Walaupun itu tadi ada kemungkinan lolos dari luar kota, maka itu juga menjadi salah satu potensi yang bisa menyebabkan kerumunan di daerah-daerah. Memang kalau kita melihat masyarakat sekarang ini sudah semakin santai terhadap COVID-19, itu ada dua macam. Dari beberapa masukan yang kami terima, yang pertama memang masyarakat itu sekarang sudah semakin tahu perilaku virus, penyebaran virus. Sehingga dia berani aja jalan-jalan tanpa masker kalau dia tidak berkumpul dengan orang lain. Itu sudah tahu karena merasa tidak mungkin saya kena kalau tidak tertular dari orang lain atau benda-benda yang bisa jadi perantara virus. Jadi itu perilaku yang barangkali karena orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat dia setir mobil sendiri dan itu mobilnya sendiri, dia nggak pakai masker di situ. Ini saya kira tidak ada persoalan soal seperti itu karena mereka paham betul tentang perilaku virus. Tetapi kalau kemudian seperti tadi Bu Risa sampaikan,
ada penjual makanan yang menggunakan masker tapi ditaruh di janggut gitu ya. Nah, saya katakan jangan beli makanan itu karena itu bisa jadi perantara virus ke sana. Saya pun begitu, mencoba untuk selalu sosialisasikan kepada keluarga dan saudara-saudara yang saya kenal dekat. Jangan pernah naik ojek, orang ojeknya tidak menggunakan masker. Jangan pernah naik kendaraan umum yang awaknya tidak menggunakan masker. Jangan membeli makanan yang penjualnya tidak menggunakan masker. Ini selalu saja saya sampaikan. Walaupun kadang-kadang juga deg-degan. Sudah pakai masker terus, bolak-balik cuci tangan, bolak-balik pakai hand sanitizer. Satu meja juga cuma dikasih 4 orang gitu untuk makan, meja bulat gitu. Begitu pulang tahu-tahu salah seorang pasangan makan di situ cerita, Mas aku positif ya Mak tetap gitu ya. Karena waktu itu ada masa jeda, kita tidak menggunakan masker karena harus minum atau harus makan gitu. Nah ini yang saya kira ada satu hal yang lebih positif dalam hal ini karena orang sudah tahu tentang perilaku itu. Tapi kalau dia memang abai, ini yang jadi masalah. Di beberapa tempat saya coba tengok pasar-pasar Ramadan. Pasar Ramadan sebagian terbesar sebetulnya penyelenggaranya sudah cukup ketat ya. Kalau ada orang menggunakan masker salah, dia akan tegur. Kalau datang tidak cuci tangan dulu, dia akan tegur dan seterusnya cukup bagus. Tapi juga ada pasar Ramadan yang tidak dikoordinir oleh siapapun, pasar tiban, ya sudah berantakan nggak karu-karuan seperti itu. Nah ini nih yang terjadi di masyarakat. Tetapi intinya, mari kita bersama-sama mengupayakan bepergian silahkan, tapi sekarang hanya di DIY saja. Walaupun tadi Pak Bayu sampaikan, sebetulnya tingkat penularan DIY itu juga masih tinggi gitu. Makanya saya tadi sampaikan, ngatasi awake dhewe aja kita itu belum berhasil. Apalagi itu kedatangan dari luar gitu ya. Jadi berilah kesempatan kepada kita yang ada di daerah itu untuk mengatasi diri pribadi. Nanti kalau kita sudah bisa menyelesaikan diri kita, baru kita akan membantu teman-teman lain supaya juga bisa melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Ngaten Bu Risa. Oke, matur nuwun Pak Haji. Berarti tempat-tempat wisata confirm tidak ditutup ya selama periode. Betul. Jadi tetap berlangsung, tetapi hanya menerima tamu dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau perlu nanti destinasi wisata itu kemarin sudah saya sampaikan, kalau ada pengunjung dengan plat luar Jogja, tolak. Baik, tapi tidak ada kebijakan itu ya Pak ya di tempat wisata. Jadi seperti di Lembang itu mau masuk pengunjungnya harus memberikan surat bebas COVID gitu untuk pengunjungnya. Itu tidak ada ya Pak Nji? Masih tetap ada Ibu, tetapi dari pengalaman yang kita lakukan itu yang cukup efektif hanya ada di hotel. Tapi yang di destinasi wisata itu tidak begitu efektif untuk dilakukan karena orang dari luar dan orang dari dalam tidak bisa kita ketahui Bu destinasi wisata itu. Kita tidak mungkin melarang, saya misalnya itu mau datang di Breksi, saya harus tunjukkan surat keterangan itu karena itu tidak ada kewajiban itu. Tetapi orang dari Jakarta yang mau masuk ke Breksi itu harus tunjukkan. Nah, membedakan di sininya atau di dadanya kan nggak ada tulisannya ini dari Jakarta atau ini dari itu sulit. Tapi kalau dari hotel itu efektif karena orang untuk check in di hotel dia itu menggunakan KTP. Maka kemudian kita ketahui bahwa dia dari luar, maka diperlakukan berbeda dibanding yang dari Jogja sendiri. Yang dari Jogja sendiri tidak perlu menggunakan surat keterangan itu, tetapi yang dari luar menggunakan. Tapi ya ada saja teman-teman PRI cerita sama saya, yang check in itu saudaranya yang dari Jogja, begitu check in kuncinya dikasih orang untuk sama aja. Modus ya Pak. Nah, caranya itu memang seperti itu. Gitu. Nah juga perlu kami sampaikan ini karena Jogja juga menjadi tempat penerbangan langsung dari luar negeri. Ini yang jelas untuk masa mudik itu kita tutup betul, tidak ada dari luar negeri, tetapi untuk urusan-urusan yang khusus itu memang masih diperbolehkan karena urusan diplomatik, karena ada pemutusan hubungan kerja pada saat
pekerja migran di tempat lain, maka kemudian begitu dia datang itu dia tidak bisa langsung pulang, dia akan kita inapkan di tempat-tempat yang sudah kita siapkan, dan itu atas biaya sendiri. Jadi maskapai sudah kita pesan, pada saat dia pesan tiket itu sudah ada pemberitahuan bahwa begitu datang dia akan dilakukan isolasi sendiri mandiri, tetapi dengan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh maskapai dengan beban biaya sendiri. Jadi ada hotel-hotel yang sudah disertifikat untuk bisa menerima mereka. Itu yang terutama pekerja migran ya. Kalau dulu kan kita kebanjiran. Tapi belum ada yang dari India kan ya Pak ya, masuk di Jogja. Apa sudah? Yang dipakai kata pembuka pada saat Pak Presiden itu mengumpulkan seluruh gubernur di Indonesia gitu ya. Jadi saya tidak termasuk yang dikumpulkan, tapi saya numpang dalam gitu ya untuk mendengarkan. Yang dipakai contoh gambar-gambarnya dan akibat-akibatnya itu India, Bu. Jadi kalau di Jogja, di Indonesia itu potensi pemudik sampai 18 juta orang ya Pak Bayu ya. Nah, di India itu sama. Orang beramai-ramai datang di Sungai Gangga tanpa protokol kesehatan karena merasa hampir semuanya sudah divaksin gitu ya. Nah, begitu terjadi berapa sekarang? 400.000, 500.000 setiap hari. Tentu sangat menakutkan. Yang dipakai Pak Jokowi untuk contoh waktu bicara dengan gubernur itu di situ gitu. Ngaten Bu, Mangga. Nggih, matur nuwun. Baik, sesi tanya jawab mungkin nggih. Mungkin hadirin yang mau bertanya Bapak Ibu monggo. Yang mau bertanya ke narasumber. Nggih, Pak Rimawan monggo. Untuk SOP-nya Pak, Bapak bicara ini. Untuk SOP ketika nanti orang itu datang terpaksa nekat datang begitu nggih. Itu isomannya berapa hari? 7 hari atau 5 hari nggih? 5 hari Bapak. 5 hari nggih. Betul, karena kalau seperti itu kan sebenarnya kita bisa coba bantu untuk membuatkan poster Pak. Bahwa poster dalam artian untuk memberitahu bahwa kalaupun toh Anda, jadi orang sebelumnya diberitahu bahwa Anda itu akan tetap aja dipaksa untuk 5 hari. Saya kira perlu diviralkan itu Pak Rimawan, supaya orang dari luar itu sudah tahu bahwa di Jogja dia bisa saja lolos dari jalan-jalan itu, tapi begitu sampai Pak RT, Pak Lurah itu akan minta dia untuk isolasi 5 hari, padahal liburnya cuma 7 hari Pak. Sekarang ini sudah banyak yang datang loh ya. Nah silakan Pak Lurah itu, walaupun itu belum Lebaran, yang datang itu isolasi mandiri Pak, 5 hari gitu. Kalau tidak mau isolasi mandiri 5 hari diganti dengan uang 500 juta itu saya kira nggak apa-apa. Nah itu dia sepertinya penggunaan denda efektif ya Pak ya. Perlu dipikirkan itu. Ya, soalnya juga di luar negeri seperti itu dan itu efektif. Saya kurang tahu kalau di sini kalau kita terapkan denda bagaimana jadinya nanti ya Pak ya. Tapi selama ini belum ada ya. Ya dendanya hanya kerumunan besar. Pernah terapkan denda orang tidak bermasker 100.000 Bu. 100.000 itu bagi para pelanggar cuma ngece Bu. Pak bayar mau 100.000 gitu. Kemudian yang kita lakukan itu adalah menahan KTP. Kita tahan KTP, Pol PP, lalu hari berikutnya dia harus datang mengambil KTP itu dan kita berikan pembinaan, itu kita lakukan. Tapi yang terjadi apa? Ya, mulai dari Pak Dirjen sama Pak Mendagri nelpon saya. Malah itu di Jogja ada penahanan KTP itu. Ya, saya jelaskan karena kalau hanya didenda 100.000 nggak mempan. Kurang memberikan efek jerah ya Pak. Tapi kalau penahanan KTP Bapak yang repot sendiri juga ya Pak ya, karena harus ya jadi tambah kerjaan kan ya Pak ya. Tapi harus karena jadi sekda nggak boleh menjadi merasa repot Bu, harus dilakukan. Oh gitu. Pak Lurah ya. Ujung tombak ini. Iya, tapi seharusnya itu tidak perlu dilakukan jika kita semua disiplin kan ya Pak ya. Maksudnya masker itu kan yang paling dasar ya yang bisa kita lakukan. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi selanjutnya, monggo Bapak Ibu.
Baik, yang buat saya yang menarik adalah tadi ya, saat ini kan sudah banyak yang mudik. Nah, mungkin Bapak-bapak lurah semua ini di semua daerah sudah mulai harus waspada dan mengidentifikasi warga di desanya yang menerima pemudik. Nah, bagaimana caranya untuk kita yakin bahwa mereka itu di rumah selama 5 hari gitu loh. Secara mereka itu kan libur juga paling berapa 2 minggu Pak cutinya itu. Cutinya itu berapa Kalau hari sih? di kalangan ASN tidak ada cuti, Bu. Jadi kalau saya memberikan izin cuti kepada karyawan di pemerintah daerah yang kena sanksi saya. Jadi ASN dan pegawai pemerintah daerah yang lain termasuk yang honorer pun itu hanya libur itu 2 hari tanggal merah itu saja. Baik, nah tapi kan yang swasta nih Pak, di pekerja swasta kan mereka mungkin ada cuti, itu berapa hari ya kira-kira? Mungkin seminggu kurang lebihnya Ya, yang minggu dan kemudian juga yang lain itu adalah para pekerja informal justru Bu. Pekerja informal di Jakarta, ya itu mau tutup berapa lama tidak ada persoalan bagi mereka karena nggak punya bos gitu ya. Nah ini betul, mungkin kalau yang pekerja informal masih oke lah 5 hari harus di rumah karena mereka tidak ada waktu terbatas untuk balik lagi ke kerjaannya. Tetapi yang pekerja swasta ini mungkin cuma dikasih waktu seminggu atau mereka menggunakan cuti tahunannya begitu ya Pak. Let's say seminggu. Lalu mereka diminta untuk isolasi 5 hari. Berarti kan sisa 2 hari itu. Nah itu apakah efektif himbauan untuk membuat mereka isolasi dalam 5 hari? Saya kok melihatnya agak-agak rentan jawabannya tidak usah mudik, Ibu. Iya, betul Pak. Tapi kan tidak usah mudik, mereka ngeyel juga Pak. Nah, lalu makanya dilakukan itu tadi kebijakan untuk isolasi mandiri. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu efektif juga untuk mereka patuhi gitu loh Pak. Kalau tidak ada punishment gitu. Selama 5 hari. Kan di panggung itu kan ada satgas yang sampai ke RT. Ya Pak Wahyudi. Kan kalau RT itu mungkin berapa rumah itu? Artinya mengawasi satu RT itu kan tidak terlalu sulit. Jadi saya kira Pak Lurah bisa memberikan kewenangan penuh kepada Satgas di RT RW itu untuk melarang betul orang tidak boleh bepergian pada saat sebelum 5 hari. Bahkan kalau perlu, begitu dia datang, maka kemudian kita screening. Pada saat screening itu sudah diberitahu, silakan Anda datang di Panggung Harjo, tetapi Anda selama 5 hari harus isolasi di shelter atau isolasi di rumah, tidak boleh keluar-keluar. Kalau perlu bannya dikemboski kan gitu ya Pak Wahyudi. Mungkin monggo Pak Wahyudi. Jadi memang kebetulan karena memang penanganan gugus tugas kita itu sampai dengan RT gitu, sehingga fungsi untuk pengawasan dan lain sebagainya ada di RT. Tetapi yang paling penting adalah kemudian itu tangga kanan kiri lah yang harusnya kereta gitu. Untuk kemudian setidaknya ikut mengontrol gitu, untuk setidaknya untuk ikut memberitahu gitu, untuk sementara waktu jangan keluar dulu deh. Sebenarnya itu yang sering kita dorong, kita sampaikan kepada teman-teman atau kepada warga desa yang punya keluarga yang berencana untuk tinggal, enggak apa-apa pulang, tapi 5 hari tetap harus harus di rumah ya, enggak boleh kemana-mana. Harapan kita ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, bahwasanya itu memberikan pesan bahwa enggak usah mudik lah. Toh mudik juga enggak bisa kemana-mana, 5 hari hanya di rumah saja gitu. Kira-kira gitu. Sebenarnya ini Mbak, kalau boleh nambah dikit ya, sebenarnya Jogja itu punya, kalau kita bisa bagi ya, misalnya karakter, misalnya di Jogja itu kan karakternya misalnya di tempat Pak Wahyudi, Pak Indra ini kan kepala desa teladan lah kira-kira di DIY. Sebenarnya saya khawatir itu kepala desa yang lain yang nggak diundang ini, yang belum punya mekanisme. Tetapi kira-kira kalau dibagi misalnya di tempat Pak Wahyudi itu kan ada karakter urban dan ada karakter rural gitu. Nah, misalnya ya, jadi ada desa-desa yang punya karakter lebih urban, misalnya di Sleman, di kota,
dan sebagian Bantul, tetapi juga ada yang karakter rural. Nah, sebenarnya kita punya resilience, punya ketahanan orang Jogja itu. Mereka yang tinggal di daerah Uban itu dikumpulkan dengan biasanya WhatsApp group di RT. Nah, itu mereka akan mengawasi, mereka akan lapor kalau ada, karena nggak enak kan kalau urban misalnya negur tetangga depan atau samping rumah itu kan nggak enak. Mereka lapor ke Pak RT. Nah, kalau misalnya perumahannya ada satpam, itu satpamnya yang akan memastikan mereka nggak keluar. Tetapi di karakter yang lebih rural itu biasanya tetangganya lah yang lebih mengawasi langsung. Misalnya mereka tidak pakai WhatsApp-nya. Jadi ini sebenarnya sudah agak jalan ya di Jogja, dan komunitas-komunitas ini tidak hanya digerakkan oleh aparat pemerintah, tetapi juga ada yang inisiasi dari warga. Ada beberapa relawan yang melakukan kerja itu. Nah, saya kira ini salah satu modal untuk bersinergi ya antara pemerintah desa, pemerintah provinsi, kabupaten kota, juga dengan relawan-relawan yang juga memastikan ada monitoring itu terjadi gitu. Nah, ini saya kira potensi resilient, ketahanan orang Jogja yang memang karakternya itu peduli sama orang lain gitu. Karakter awalnya itu begitu kan, dia selalu peduli sama orang lain. Nah, ini semoga bisa salah satu menjadi buffer ya, menjadi benteng agar penularan tidak semakin parah. Iya, matur nuwun Mas Bayu. Dan juga ini ya terkait dengan karakter tadi ya. Karakter kita sebagai orang Jawa kan juga ewoh pakewuh. Nah, jika nanti yang melanggar itu adalah sesepuh di kampung itu. Nah, itu siapa yang berani ngelek ke itu? Itu mungkin menjadi PR juga ya bagi kita sebagai warga kampung ya, untuk tidak sungkan-sungkan mengeleke gitu ya, memberikan warning atau ya sowan mungkin ya dengan cara itu ya kalau sesepuh yang melakukan atau melanggar gitu. Dan bagaimana cara kita menyampaikannya nggih, sehingga yang sesepuh itu tidak merasa tersinggung, kok aku dielekke sama yang lebih muda atau yang warga pendatang misalnya. Ya biasanya kan kalau warga sudah lama di situ, lalu sesepuh dianggap sebagai tokoh masyarakat, itu kan warga lainnya sungkan nggih Pak Indra, Pak Wahyudi nggih. Nah itu mungkin bagaimana itu Pak? Iya Ibu, PR. memang terkadang kita yang langsung berhadapan dengan warga itu makan hati yang gitu. Di satu sisi kita bermain dengan perasaan, mau negur kok mereka orang tua. Tapi bagaimanapun tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sekda, kita ya mau tidak mau, berani tidak berani, pekewoh atau tidak pekewoh, memang harus menyampaikan. Oh faktanya seperti ini. Toh ketika ada sesuatu yang efek itu terjadi kan tidak hanya mereka yang menanggung, sehingga ini yang harus kita sampaikan ke mereka. Terus ini terlepas dari masalah usia, masalah sesepuh atau apapun. Jadi kalau itu memang suatu kebijakan, tapi memang kita akui mungkin Pak Lurah Bandung juga ngerasakan ketika kita mau ngomong dengan sesepuh itu ya juga agak sedikit gimana perasaannya, enggak, tetapi ya karena ketugasan, karena ya tanggung jawab kita. Karena toh kalau mereka yang pemudik setelah itu misalnya dalam tanda kutip mereka OTG, kemudian mereka pulang meninggalkan dampak itu yang akan repot kita sendiri itu. Terus ini yang memang harus kita sadari. Banyak yang warga menyampaikan ke kita bahwa oh ini ada putranya yang mau undur. Kita juga memberikan pengertian, yakinkan dulu bahwa putranya dalam kondisi baik-baik saja, sehat, kemudian keluarga juga ya. Kemudian juga sama persis tadi bahwa mereka minimal memang harus tinggal di rumah, jangan muter-muter kemana-mana. Terus ketika tadi disinggung oleh narasumber yang lainnya, mungkin dia mau sedikit unjuk keberhasilan, itu mungkin bisa ditunda di lain waktu. Tapi pada intinya bahwa kita memang kuncinya kita jangan merasa sungkan, bosan itu tadi untuk menyampaikan. Jadi memang berat, memang melelahkan. Bahkan ini saja yang berkaitan juga dengan pemudik.
kaitannya dengan beberapa dengan beberapa kegiatan selama bulan Ramadan aja, kita juga harus sering-sering mengingatkan jangan melebihi kapasitas di dalam misalnya masjid untuk melakukan kegiatan itu, kita jangan sampai melebihi kapasitas. Kita sering kemudian tiba-tiba kita mendatang, bahkan yang terakhir memang saya terpaksa mengeluarkan ada surat himbauan bahwa intinya karena di daerah itu zona merah, kita berharap bantuan dari seluruh warga masyarakat untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadi intinya kita memang ya meskipun agak makan hati, tapi ya kita harus beranikan. Dari ngaten itu, matur nuwun. Matur nuwun. Dari Pak Wahyudi mungkin closing statement ini, Nggih, karena kita sudah melewati waktu. Nggih, monggo. Jadi ada satu kejadian di mana saya harus sowan pengasuh pondok pesantren Kerapiak ketika klaster pondok Kerapiak itu terjadi karena ada satu pengasuh yang 7 hari tidak mau ngaku bahwa dia positif itu, ya kabupaten juga sampai kemudian malam-malam Pak Camat pun nyuwun tulung Pak Lurah jenengan sowani, ya akhirnya ya harus diswani dan lain sebagainya. Sampai kemudian bagaimana kita setting skenario dan lain sebagainya, mendorong teman-teman media untuk ikut mengendalikan dan lain sebagainya, menjadi bagian untuk mengendalikan situasi gitu. Tapi apapun ini ya sekali lagi karena memang saya kira pemahaman kita terhadap COVID itu juga masih terbatas gitu kan. Banyak orang mengatakan bahwa COVID itu emerging disease gitu, satu penyakit yang sebenarnya kita sendiri belum tahu karakteristiknya seperti apa, sehingga terkait dengan ketidakkonsistenan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terus kemudian pensikapan yang macam-macam dari masyarakat itu ya menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan, karena memang ya kita sendiri belum tahu karakteristik penyakit ini seperti apa, kapan akan berakhir dan sebagainya. Sehingga yang paling penting saya kira adalah ya bagaimana kita terus membangun komunikasi yang baik ya dengan semua dan sebagainya, karena setidaknya ada satu pengetahuan atau kesadaran kolektif bahwa ya kita harus bersama-sama, kita tidak mungkin sendirian menyelesaikan persoalan ini. Dan ya kembali lagi bertumpu kepada desa itu, karena desa itu menariknya, desa itu tidak hanya punya software ataupun hardware, tetapi yang paling penting dari desa itu kita punya socialware, satu pranata sosial, dan pranata sosial itu ketemunya ada di agama dan kebudayaan. Nah, agama dan kebudayaan yang tidak hanya sebagai ritus atau ekspresi, tetapi sebagai basis nilai untuk mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan penciptanya. Dan COVID itu membuktikan bagaimana ketangguhan desa itu karena ditopang oleh ketangguhan budayanya tadi. Jadi COVID itu mengajarkan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu adalah kekeluargaan. Hari ini sekolah tidak penting, masjid tidak penting, gereja tidak penting, semuanya dipaksa kembali ke rumah, dipaksa kembali ke keluarga. Puncak sana terbatas, maka kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan itu. Dan puncak dari relasi politik kita itu adalah musyawarah. Karena tidak lagi ada dominasi, tidak ada lagi hegemoni untuk kemudian mengambil sebuah keputusan, kita harus melakukan negosiasi, kita harus melakukan musyawarah. Kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong, sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Artinya COVID ini harus memberikan pengajaran, misalnya kembali kita memungut kebudayaan kita, mendorong agar pemaknaan atas kebudayaan dan agama itu tidak hanya berhenti pada ritus, dan tidak hanya berhenti kepada ekspresi kebudayaan, tetapi menjadikan mereka sebagai basis nilai untuk mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan penciptanya. Dan kita harus berterima kasih kepada COVID karena telah mengajarkan banyak hal, membuka hampir semua tabir yang selama ini tersembunyi menjadi terang benderang gitu. Kira-kira demikian Mbak Risa. Matur nuwun Pak Wahyudi. Jadi intinya melawan COVID dengan kearifan sosial. Baik, terima kasih Pak Indra Gunawan sebagai Lurah Tirto Martani Sleman, Pak Wahyudi Anggoro Hadi sebagai Lurah Panggung Harjo, Pak Baskoro Aji sebagai Sekretaris Daerah
Provinsi DIY dan Mas Bayu Dardias Kurniadi dari perspektif akademisi dari Visipol UGM. Matur nuwun atas sharingnya dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga kita dapat belajar banyak dari ini semua, nggih, dan dapat mengantisipasi pemudik. Semoga pemudik-pemudik ini pada dengar semua ya, pada melihat tayangan ini dan menekan keinginannya untuk mudik dulu, ditunggu, ditahan, mungkin bisa nanti setelah agak reda bisa mudik, tapi saat ini jangan dulu. Dan untuk yang sudah terlanjur mudik, prokes jangan lupa, isolasi juga, taati peraturan daerah yang berlaku di kampungnya. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat berbuka. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda, Mas Wahyudi, Pak Indra. Sami-sami sedaya. Selamat berbuka puasa. Sehat selalu. Amin. Mohon